Tenanglah, hai jiwaku. Terkadang ketenangan jiwa kita diletakkan pada dasar yang salah, seperti materi, kesehatan, dan kedudukan. Juga mungkin hal-hal duniawi lainnya. Sehingga kemudian ketika salah satu dari dasar tersebut tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mudah sekali jiwa kita merasa gelisah dan gundah gulana. Bahkan tidak sedikit yang merasa putus asa dan kecewa terhadap Tuhan. Tuhan tidak sayang padaku lagi. Tuhan tidak peduli padaku. Tuhan kejam padaku. Dan banyak sekali ungkapan serupa mungkin pernah muncul di dalam pikiran kita. Atau mungkin ungkapan berbeda dari sekitar kita seperti, mungkin ada dosa yang engkau sembunyikan. Mungkin kamu kurang beriman. Bagaimana dengan kondisi kerohanianmu? Dan banyak lagi kemungkinan yang lainnya bermunculan. Hal-hal seperti itu terkadang berakhir dengan kondisi yang disebut sebagai depresi rohani. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik, namun kita tidak bisa merasakan kebaikannya dalam hidup kita. Sebaliknya kita merasa Tuhan benar-benar absen dalam hidup kita. Jika saudara pernah mengalaminya atau mungkin saat ini sedang mengalami hal demikian, jangan khawatir dan jangan pernah putus asa. Saudara, engkau tidak sendirian mengalaminya. Hampir setiap orang percaya mungkin pernah mengalami hal tersebut, termasuk juga pemazmur yang menuliskan Mazmur 42 ini. Ada dua hal yang perlu kita lakukan ketika berada dalam kondisi tidak menyenangkan dalam hidup kita. Yang pertama, kerinduan mencari Allah di dalam persoalan kehidupan. Ayat yang kedua dari Mazmur ini sangat terkenal sebagai lagu pengantar firman, seperti rusa yang rindu sungaimu. Namun sebenarnya kalau kita baca dengan saksama bagian ini bukan hanya sekedar kerinduan untuk mendengar firman. Mazmur ini lebih tepatnya disebut sebagai Mazmur ratapan. Ratapan yang mendalam dan pilu dari seorang Bani Korah, pemimpin pujian di dalam bait Allah. Kondisi seperti apa yang dihadapi pemazmur saat itu? Beberapa penafsir menafsirkan bahwa Mazmur ini ditulis ketika bangsa Israel dibawa sebagai tawanan oleh bangsa Babel. Mereka dipaksa untuk bekerja keras di bawah tekanan bangsa Babel. Status mereka yang tadinya sebagai bangsa pilihan yang kuat menjadi budak di negeri asing. Mereka harus membiasakan diri dengan cambukan, makian, dan kelaparan. Pemazmur sangat merindukan Allah dalam kondisi ketertekanannya. Karena itu ia menggambarkan dirinya ibarat rusa yang rindu aliran sungai. Rusa adalah hewan yang suka tinggal di daerah sekitar sungai. Bagi seekor rusa, aliran sungai itu segala-galanya, lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Ia sangat merindukan aliran sungai yang segar. Maukah kita saat ini seperti seekor rusa mengatakan, lebih dari apapun di dunia ini aku sangat merindukan sang air kehidupan, Yesus Kristus dalam hidupku. Sehingga dalam kondisi apapun kita tetap mencari Dia, sang air kehidupanku. Yang kedua, mengingat kebaikan Tuhan. Di tengah kerinduannya kepada Tuhan, pemazmur berhasil mengarahkan hati dan pikirannya kepada pengalaman rohaninya yang indah bersama dengan Allah. Bani Korah adalah sekelompok imam Israel yang diberikan tugas untuk menjaga pintu gerbang bait suci Tuhan, untuk menjadi pemimpin pujian dalam ibadah dan penyanyi dalam bait suci. Ketika dalam suatu ibadah perayaan hari-hari besar umat Israel atau perayaan kemenangan, merekalah yang memimpin umat Israel melangkah ke dalam bait suci. Pengalaman ini menjadi suatu pengalaman rohani yang mengingatkan betapa Allah itu besar kuasanya dan baik adanya. Pengalaman rohani inilah yang senantiasa memberikan pemazmur kekuatan dan harapan untuk dia dapat berjalan dan bertahan dalam penderitaannya. Mari mengingat kembali pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan. Mengingat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa tidak pernah terlambat menolong, dan Ia selalu mengangkat hidup kita, dan memiliki keyakinan bahwa saat ini juga Tuhan akan mengangkat dan memulihkan hidup saudara. Ayat 6 dari Mazmur ini kiranya menjadi seruan kemenangan pemazmur dan juga setiap kita. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, tenanglah jiwa kita bersama dengan Allah. Tuhan memberkati setiap kita.